Karena bersyukur adalah mengucap kalimat hamdalah, alhamdulillah, dan mempergunakan apa yang sudah Allah berikan di jalan Allah. Itu adalah bersyukur. Ucapan, niat, dan prakteknya harus atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron hamdan lillah, amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya Awe Setiawan, masih dalam acara yang sama, yaitu Mutiara Kolbu, tentunya dengan tema yang berbeda. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membahas sedikit tentang bersyukur kunci bahagia. Terkadang kita suka iri melihat kehidupan orang lain yang jauh lebih baik daripada kita, sehingga itu membuat kita lupa akan berapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Nah pemirsa, untuk lebih jelasnya kita langsung aja panggilkan Ustadz tercinta kita, Ustadz yang cukup fenomenal di YouTube. Nah, kita langsung aja panggilkan Ustadz Jakarawi. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah. Bang Awe sehat? Alhamdulillah Ustaz. Makna dari syukur, tentunya banyak orang yang senantiasa selalu bersyukur dengan mengucap kalimat hamdalah, alhamdulillah. Padahal syukur bukan cuma hanya kita mengucap kalimat hamdalah, tapi bersyukur adalah sifat qanaah yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya kita menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua, menerima dengan ikhlas, menerima dengan lapang dada, dan mempergunakannya di jalan Allah. Itu adalah bersyukur, yaitu sifat qanaah. Kalau dalam diri manusia sudah ada sifat qanaah, maka insya Allah salah satu sifat orang bersyukur itu sudah dapat. Karena qanaah adalah mensyukuri, menerima apa yang sudah Allah berikan. Tapi bersyukur yang sesungguhnya adalah satu, dengan kalimat hamdalah. Keduanya, pergunakan apa yang sudah Allah berikan di jalan Allah. Itu bersyukur. Contoh simpelnya adalah ketika ada seorang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilahnya melalui orang lain, orang tersebut dikasih uang 100.000. Orang tersebut mengucap hamdalah, rasa syukur. Tapi ternyata uang yang 100.000 itu dipergunakan untuk mabuk, dipergunakan untuk judi, maka itu tidak bersyukur. Karena bersyukur adalah mengucap kalimat hamdalah, alhamdulillah, dan mempergunakan apa yang sudah Allah berikan di jalan Allah. Itu adalah bersyukur. Ucapan, niat, dan prakteknya harus atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus begini Pak Ustaz, menyikapi situasi sekarang Pak Ustaz ya, yang lagi rame-ramenya ya, istilahnya lagi lockdown ya. Iya. Nah, jadi ya segala usaha banyak karyawan yang diberhentikan, terus toko-toko pada tutup. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustaz, kita menyikapi situasi sekarang itu bagaimana supaya tetap kita disebut jadi hamba yang bersyukur Pak Ustaz? Gimana tuh Pak Ustaz? Ya. Memang Bang Awe ya, saya memanggilnya Bang Awe aja ya. Memang Bang gitu ya. Iya. Memang Bang Awe sekarang ini mungkin cuman bukan Indonesia ya, seluruh dunia ini lagi ada sebuah musibah yang namanya corona, sehingga mau tidak mau semua elemen pemerintah di setiap negara itu memberlakukan yang namanya lockdown, PSBB. Nah, dengan adanya lockdown, dengan adanya PSBB, tentunya ruang gerak kita itu terbatas, baik itu untuk mencari ilmu, khususnya untuk mencari nafkah, yang sudah nikah nafkah untuk istri, anak istrinya, yang belum nikah mungkin untuk pribadi dan orang tuanya, tentunya terbatas. Nah, bagaimana menyikapinya supaya kita menghadapi lockdown atau PSBB ini menjadi hamba yang bersyukur? Satu,
kita sikapi apa yang pemerintah berlakukan kepada kita adalah sebagai waktu atau momen untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sebelum ada lockdown mungkin kita sibuk cari kerja di luar. Ya, kita sibuk di luar sebelum lockdown lah. Kita sibuk di luar cari kerja, uang, berangkat pagi pulang malam. Satu minggu kadang-kadang kita istirahat minggu, itu satu minggu hari Minggu saja. Sehingga Senin sampai Sabtu kita tidak punya waktu buat keluarga. Senin sampai Sabtu kita tidak ada waktu untuk melakukan sebuah ibadah sunnah karena kita alasan capek segala macam. Nah, kita sikapi lockdown ini bagaimana caranya menjadi hamba bersyukur? Kita pergunakan supaya kita mendekatkan diri lagi kepada Allah, mendekatkan diri lagi kepada keluarga. Sebelum lockdown kita satu minggu sibuk di luar mencari nafkah. Nah, selama ada lockdown kita manfaatkan lebih dekat lagi kepada anak, istri, orang tua. Pertanyaan saya ini Pak Ustadz nih, ukuran bahagia itu apa sih sebenarnya Pak Ustadz? Iya. Terima kasih Bang Awet. Ukuran bahagia itu apa? Tentunya ukuran bahagia tergantung persepsi dan pandangan orang. Kalau orang mengutamakan, mengistimewakan dunia, maka ukuran bahagia adalah harta. Contoh tadi, ketika ada orang yang serba kekurangan, melihat orang yang hartanya banyak, orang tersebut berpikir, ya Allah, orang itu banyak harta, pasti hidupnya bahagia. Mau apa saja enak, gampang, mau kemanapun gampang. Sebaliknya, orang kaya pun pasti berpikir, ya Allah kayaknya enak jadi orang sederhana, gak mikirin perusahaan, gak mikirin untung rugi, gak mikirin utang segala macam, enak hidup di kampung. Itulah berarti persepsi orang itu beda. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Tentunya adalah kita berbicara hati di sini. Kenapa saya bilang berbicara hati? Karena baginda Rasulullah SAW, laisal gina an kasratil aradi walakinal gina nafsi. Kaya yang sesungguhnya adalah bukan harta, tapi kaya yang sesungguhnya adalah bahagia. Kalau orang sudah menilai kebahagiaan dengan harta, maka celaka. Tapi kalau orang sudah memaknai kebahagiaan dalam hati, maka bahagia. Gitu. Makanya sebanyak apapun harta kita, kalau hati kita miskin, sebanyak apapun harta kita, kalau hati kita miskin, kita akan tetap merasa miskin. Tapi kalaupun kita hidup sederhana apa adanya, kalau hati kita kaya, maka kita akan jadi orang kaya. Gitu. Tentunya dengan tadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya kebahagiaan itu bukan dinilai dari harta. Oh tentu tidak. Cuman mungkin gini, bagi orang yang mengistimewakan dunia, ukuran bahagia adalah harta. Tapi bagi mereka yang punya sifat qanaah yang tadi saya sampaikan, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bagaimana caranya kita menerima dengan ikhlas dan menjalankan dengan ikhlas apa yang sudah Allah berikan. Gitu. Jadi begitu Bang Awan, bahagia itu adalah bagaimana caranya kita bersyukur. Terima kasih Pak Ustadz. Itulah pemirsa, Pak Ustadz kita sudah menjelaskan apa itu bersyukur, bagaimana kita menyikapi situasi sekarang dan apa itu sebenarnya ukuran bahagia sebenarnya. Yang terpenting ini Bang Awan ya, untuk zaman sekarang itu zamannya serba susah luar biasa. Manfaatkan sekecil apapun peluang usaha. Manfaatkan sekecil apapun peluang usaha. Jangan pernah menolak dahulu, jangan pernah menyerah. Karena ketika ada celah buat usaha, kita laksanakan. Jangan pernah malu. Contoh, seorang ustadz jangan malu buat berusaha berjualan. Seorang kiai jangan malu buat berjualan. Seorang profesor jangan malu buat berjualan. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW pun berniaga. Itu makanya sebelumnya saya mohon maaf Bang Awan, ini di depan ini ada produk ini insya Allah ini yang terpampang di depan ini adalah kacamata dari saya. Iya. Ya apa ini? Produk apa ini? Ini adalah produk Amazing. Amazing Clean. Amazing Clean itu adalah ini produk dari anak-anak bangsa. Asli produk handmade berarti dong. Iya, handmade, produk anak negeri dan
produk santri, ini jangan salah. Oh gitu. Iya, Jadi ini buatan santri nih. buatan santri alhamdulillah, dan produk Alhamdulillah ya. produk dalam negeri. Dan satu hal yang Bang Awan dan yang lainnya ketahui bahwasanya produk ini adalah salah satu alat untuk menunjang dakwah dan tahfidz Quran di Cinta Quran Foundation. Masya Allah. Makanya slogan kami adalah membeli sekaligus beramal. Karena 100% pembelian dari barang ini kita pergunakan untuk kegiatan tahfidz Quran di Cinta Quran Foundation. Ya. Jangan lupa pemirsa beli, boleh nanti yang mau. Ya, ngomong-ngomong ini buat apa aja nih Pak Ustadz nih? Ini banyak Bang Awan, di sini ada platform laundry, ada dishwashing, ada floor cleanernya banyak. Nah, jadi insya Allah berniaga, berusaha, dan slogan kami jangan lupa membeli sekaligus beramal, karena 100% hasil penjualan ini itu untuk kegiatan di Cinta Dakwah Foundation Tahfidz Quran. Nah oke pemirsa, pemirsa tuh kalau misalkan pemirsa lagi butuh pembersih silakan ya belinya kemana Pak Ustadz? Nanti di nomor di bawah ya. WA ya. Nah, Ya udah pemirsa ya. Nih kalau misalkan butuh alat pencuci baju, pakaian, piring, nah jangan lupa ya Amazing Clean. Oke. Terima kasih Pak Ustadz Ya, sama-sama. atas kehadirannya. Iya. Semoga Bapak Ustadz lancar rezekinya. Amin ya Allah, Sehat selalu. Sama-sama. Amin ya Allah. Oke pemirsa, mungkin acara malam ini cukup sekian. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.